Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, dihantam cuaca ekstrim para petani kopi Robusta di Lampung Barat mengeluh, pasalnya hasil produksi kopi Robusta di Bumi Beguai Jejamasai Betik itu pada musim panen tahun 2023 terancam menurun drastis. Ismail, salah satu petani yang ada di Pekon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak menyampaikan, hal tersebut diakibatkan curah hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Sedangkan sejak akhir tahun 2022 intensitas hujan sangat tinggi. Menurut Ismail, hal tersebut menjadi faktor menurunnya produksi kopi pada masa panen tahun 2023. Para petani selama ini sudah berupaya memaksimalkan perawatan mulai dari pemupukan dan lain sebagainya, namun itu menjadi sia-sia karena dipengaruhi cuaca. Bahkan pemeliharaan batang sudah dilakukan secara maksimal, namun ketika cuaca tidak mendukung tentu akan mempengaruhi hasil produksi daripada kopi itu sendiri. Ismail membandingkan, hasil produksi kopi pada tahun 2022 mencapai 1 ton. Kemungkinan pada tahun 2023 hasil produksi kopi hanya sekitar kurang lebih 300 hingga 400 kg, sehingga penurunan produksi kopi mencapai 60 hingga 70% pada musim panen tahun 2023. Ali, petani lain menyampaikan keluhan yang sama, produksi kopi Robusta tahun ini sudah dipastikan menurun karena faktor cuaca ekstrim yang terjadi. Kepala Bidang Perkebunan Sumarlin saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengungkapkan, faktor cuaca memang sangat mempengaruhi tingkat produktivitas kopi. Sumarlin mengungkapkan, produksi kopi di Lampung Barat cenderung fluktuatif. Ketika memang hasil produksi menurun, harga jual tentu akan semakin tinggi, sehingga masih ada sisi positifnya. Pihaknya juga terus mendorong kesejahteraan petani dengan mengupayakan para petani agar menghasilkan kopi yang bermutu tinggi, sehingga jika ketemu pasarnya bisa menjual kopi dengan harga yang tinggi dengan kualitas yang tinggi juga. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Kopi Indonesia atau Dekopi Lampung, Mukhlis Basri menyebut, faktor utama yang mempengaruhi turunnya produktivitas kopi Robusta di Lampung Barat bukan hanya cuaca ekstrem, namun lebih kepada kurang maksimalnya pengelolaan dan perlakuan terhadap kopi itu sendiri. Hal tersebut disampaikan mantan Bupati Lampung Barat 2 periode itu menyikapi keluhan para petani yang menyebut produktivitas kopi terancam menurun akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa bulan terakhir. Menurut Mukhlis, faktor cuaca hanya 20% mempengaruhi produktivitas kopi. Sehingga karena umur kebun kopi sudah tua, menurutnya perlu dilakukan peremajaan. Selain itu harus menggunakan bibit unggul yang harus tahan dengan segala cuaca di daerah Lampung khususnya Lampung Barat. Selain itu, juga perlu campur tangan semua pihak agar produktivitas kopi di Lampung Barat tetap bagus, serta harus bisa melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi produktivitas. Kemudian ketika ada petani yang produktivitas kopinya menurun sampai 80 hingga 90%. Dirinya menekankan dalam rangka meningkatkan produktivitas kopi, petani mau tidak mau harus melibatkan semua pihak. Pengusaha juga diminta terlibat guna memenuhi ekspor kopi. Mukhlis menegaskan, produktivitas dan kualitas hasil kopi bisa ditingkatkan sehingga kesejahteraan para petani bisa lebih ditingkatkan. Mukhlis mengakui, dalam 3 tahun terakhir memang terjadi penurunan produktivitas kopi yang disebabkan perlakuan terhadap kopi itu sendiri yang masih belum maksimal. Ia mengaku masih banyak petani yang masih berpasrah terhadap kondisi cuaca dengan tidak melakukan upaya peremajaan terhadap kopi-kopi yang sudah berumur. Faktor penurunan produksi kopi itu bukan satu-satunya faktor cuaca ekstrim ya, tapi banyak faktor ya. Siapa? Hanya 20% lah ya menurunnya ya. Tapi faktor itu kata saya tadi bukan hanya satu itu, tapi misalnya perlakuan terhadap kebun itu sendiri, tanaman kopi itu sendiri ya. Artinya bahwa kebun kopi kita di Lampung Barat itu kan masih semuanya hampir rata-rata kebun yang diturunkan oleh
kakek nenek kita, atau warisan, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi karena saking sudah tuanya kebun kopi di Lampung Barat itu, yang pertama ya perlu diremajakan, ya kan. Sudah itu bibitnya harus bibit yang sudah tahan dengan cuacanya Lampung Barat. Apakah cuacanya di musim hujan atau di musim kemarau, dia akan selalu buah. Jadi harus diadakan penelitian oleh para ahli, ya kan, mana yang cocok dikembangkan benihnya di Lampung Barat itu, ya. Siapa? Jadi mulai dari penentuan lahan, bibit, ya, sudah itu perlakuan setelah dia ditanam. Artinya tepat guna, tepat pemupukannya, tepat ya pemupukannya. Sudah itu para ahli juga harus mencari. Kalau dibilang cuaca tadi, itu pasrah sama Tuhan. Siap. Nah, itu kan cuaca itu yang buatnya Tuhan. Tapi kita manusia itu kan tidak boleh pasrah. Tapi kita harus tahu kalau dia cuaca musim hujan seperti sekarang, nah kira-kira apa? Kalau dia perlu obat-obatnya supaya matahari itu jadi buah, kira-kira seperti itu, ya kan? Siap. Pupuknya bulan berapa, hari apa, tanggal berapa, kira-kira seperti itu, ya, tepatnya kapan. Nah itu pekerjaannya kan, itulah gunanya ada kelompok tani, ada Gapoktan, ada PPL, ada dinas. Siapa? Nah, itu ditambah dengan peran daripada swasta. Swasta maksud saya ekspor tuh jangan hanya beli kopi ya, tapi harus juga ambil peran juga dong. Siap. Gitu para eksportir itu, ya kan. Siapa? Nah, jadi kita harus teliti, harus kita ini kan betul. Jadi petani kita sekali lagi, karena mereka masih sangat tradisional, perlu artinya dimodernisasi petani-petani kita, perlu petani-petani milenial. Nah itu, kenapa saya bicara ini kenyataan. Ada beberapa petani, sudah banyak juga sekarang ini petani yang mereka sudah memperlakukan tanaman mereka dengan baik, ya. Siap. Ternyata hasil mereka walaupun menurun tidak terlalu signifikan penurunnya, paling tinggi 20%. Setiap tahunnya turun. Nah, tapi tidak terlalu ini gitu. Ya kan, nah, ada petani ini yang turunnya sampai 90%, 80%. Nah ini kan ya tadi karena petaninya masih petani pasrah, petani tradisional tadi, ya kan? Ya. Itu. Nah jadi sekali lagi dalam rangka untuk peningkatan produksi itu tadi, mau tidak mau kita harus melibatkan semuanya. Siap. Ya kan? Termasuk juga pupuk. Jangan sampai waktu petani butuh pupuk punya nggak ada. Nah, jadi banyak yang terlibat di tadi, ya kan? Siapa? Nah, jadi mulai dari kelompok tani, Gapoktan, PPL, dinas baik dinas kabupaten maupun provinsi, termasuk juga Dirjen Perkebunan, ya kan? Dalam hal ini kementerian, termasuk juga kata saya tadi pendistribusian pupuk, dalam hal ini mungkin PT Pusri, ya kan. Siap. Termasuk juga pengusaha tadi harus terlibat juga, ya kan. Siap. Bagaimana mereka mengekspor kopi kalau kopinya nggak ada? Kan kita sekarang ini ya, kita ini kan termasuk Dewan Kopi ini juga kampanye di mana-mana bagaimana supaya rakyat ini minum kopi. Siap. Ya kan. Sekarang kita lihat di Bandar Lampung aja kedai kopi begitu banyaknya KP-KP seperti Jamur aja, ya kan? Siap. Kalau orang Indonesia ini sudah ngopi semua, nggak perlu lagi kita ekspor, cukup kopi kita, bahkan bisa-bisa kita mengimpor kopi dari Brazil atau dari Vietnam sana, ya kan? Siap. Nah, tapi kalau petani kita tingkatkan, sekali lagi kita tidak perlu lagi impor juga. Kalau sekarang 1 tahun itu hanya 9 kintal. Sekarang teman-teman di Lampung Barat itu, petani-petani itu banyak sekarang yang sudah bertahan 3 ton setiap tahun. Nah ini kata saya tadi yang perlu dipelajari, kenapa mereka
bisa 3 ton itu. Dari Dewan Kopi sendiri Pak, untuk produksi kopi kita beberapa tahun terakhir ini menurut Bapak mengalami peningkatan atau penurunan Pak? Mengalami penurunan. Saya ini bukan Dewan Kopi saja, saya ini petani kopi. Terjadi penurunan. Penurunan itu kata saya tadi perlakuannya. Kita berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Cuman pupuk berapa kali, ya kan? Diurus yang benar. Nyatanya kawan-kawan yang lain tadi kata saya produksinya sudah benar, sudah bagus. Jadi menurut kacamata saya memang terjadi penurunan kopi di Lampung Barat ini 3 tahun terakhir ini. Tapi sekali lagi saya tidak setuju kalau hanya faktor cuaca tadi ekstrim. Siap. Tapi beberapa faktor tadi kata saya tadi, ya. Dari Lampung Barat, Echa Wahyudi, Kupas TV melaporkan.